Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya bersama dengan Pak Dino, masih di kantornya di Bengkel Diplomasi, karena kalau dibicara mengenai Pak Dino tidak bisa dilepaskan dari urusan diplomasi begitu ya. Nah, kalau bicara pandangan dari Pak Dino sendiri terhadap posisi Republik Indonesia ini dengan diplomasinya di dunia internasional, seperti apa sih? Apakah ada perbedaan dari zamannya Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini? Kalau saya melihatnya sebagai kontinuitas dan bukan rivalitas, karena dulu Pak SBY juga membangun aset yang dihasilkan oleh Ibu Megawati. Dan sekarang juga Pak Jokowi membangun aset yang dibina oleh Pak SBY. Dan saya melihat sekarang posisi kita bagus. Jadi kalau kita bandingkan secara relatif aja dengan bangsa-bangsa lain, kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang baik secara demokratis, secara politis, ekonomi banyak ketegangan dan lain sebagainya gitu. Di Eropa juga kita lihat ada banyak keresahan ya, dan juga mungkin di beberapa tempat di Amerika Latin. Tapi di kita tetap demokrasinya stabil ya, ekonominya juga tumbuh sekitar 5%, yaitu tinggi ya untuk dibanding dengan emerging economies, apalagi untuk dunia barat lainnya. Dan kita udah mencapai investment grade ya, kita anggota bagi G20, kita negara terbesar di ASEAN. Jadi kita tetap mempunyai aset-aset yang perlu terus dijaga dengan baik ya. Dan tentu harapan saya sebagai seorang mantan diplomat, pemerintahan Presiden Jokowi bisa terus menjaga aset-aset ini, karena aset ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa membuat bangsa kita di dalam negeri itu lebih aman, lebih makmur, dan lebih stabil gitu. Dan lihatnya masih dalam posisi bebas aktif begitu ya untuk Indonesia. Ya, itu sendiri. jangan pernah kita korbankan, tentu jangan pernah kita lepas, karena yang membuat orang respect sama Indonesia itu adalah bebas aktif. Dan bebas aktif itu juga sangat strategis, karena membuat kita lebih lincah dan lebih gesit dalam menentukan arah manuver diplomasi kita gitu. Jadi dari segala apapun yang berubah dari politik luar negeri, yang tidak bisa ditawar-tawar adalah bebas aktif. Bebas aktif ya, itu ya, politik bebas aktif. Nanti kalau dilihat memang sekarang juga banyak tadi dikatakan ada krisis gitu di Eropa dan lain. Dilihat Indonesia memang sangat memiliki potensi yang luar biasa begitu ya. Cuman seperti ada sesuatu yang menjadi penghalang gitu. Sebenarnya kalau dilihat apa sih yang menjadi penghalang begitu, Pak? Wah, kita lihat sih sebetulnya kalau di kawasan sendiri ya memang geopolitiknya berubah. Jadi lingkungan strategis kita memang semakin semakin banyak triknya, tricky parts-nya gitu. Misalnya ada tampilnya Tiongkok, ya kan. Kemudian hubungan antar negara-negara besar yang sekarang agak tegang. Amerika, Rusia, Cina, Jepang, Eropa, Rusia, ya dan lain sebagainya gitu. Jadi rimbanya itu memang semakin sudah berubah, medannya berubah begitu gitu. Ya. Dan makanya politik luar negeri Indonesia harus luas beradaptasi gitu. Dan harus selalu kita mencari peran ya yang sepadan dengan aset kita gitu. Ya, jangan kita mencari-cari peran yang tidak sesuai dengan ya skill kita gitu. Di luar kemampuan. Di luar kemampuan ya tidak realistis atau apa gitu. Jadi kita kan negara istilahnya tuh middle power. Jadi ada negara great power ya, Amerika, Cina dan lain sebagainya. Kita masih di middle power, dan middle power berarti kita mempunyai sumber yang terbatas untuk menangani isu yang juga terbatas. Nggak bisa kita menangani semuanya. Kayak Amerika aja nggak mungkin menangani semua isu. Tiongkok juga nggak. Jadi kita harus pilih-pilih gitu. Nah, bagaimana kita memilihnya ya? Apakah Laut Cina Selatan? Apakah masalah climate change? Dan memilih itu hanya dalam masa 5 tahun. Itu merupakan pilihan strategis yang benar-benar harus dipertimbangkan dengan bijaksana tuh. Nah, mungkin juga kalau dikaitkan dengan diaspora gitu, artinya kan ketika banyak sebenarnya orang Indonesia, warga Indonesia yang keluar negeri untuk melihat dunia lebih luas, itu kan sebenarnya lebih banyak masukan-masukan yang bisa diberikan gitu. Tapi kadang yang disayangkan tadi misalnya ada yang tidak mau kembali ke Indonesia atau merasa melihat terlalu kecil ini, akuariumnya terlalu kecil nih untuk orang-orang yang begitu hebat begitu yang ada di luar negeri dan segala macamnya gitu, Pak. Iya. Wah, selama mereka bisa dirubah mindsetnya, bagus. Jadi kayak misalnya India. India itu kan salah satu negara yang potensinya besar, tapi juga banyak kemiskinannya. Jadi orang lihat India bukan bangsa kelas menengah ini dulu ya, tapi bangsa yang banyak orang miskinnya. Gitu. Tapi sekarang kan India nasibnya berubah, pertumbuhan ekonominya yang tertinggi di Asia, melampaui China. Tapi juga apa yang terjadi, kelas menengahnya tumbuh
right? Walaupun orang miskin masih banyak tentu. Apa yang menjadi salah satu penggerak ekonomi India? Diaspora. Right? Mereka bisa merayu dan merangkul diaspora India. Diaspora India itu ada sekitar kalau nggak salah 20 juta orang. Tapi kekuatan ekonominya luar biasa dari 20 juta orang itu. Right? Jadi di-plug into the Indian economy dan nasib India jadi berubah gitu. Right? Apa yang terjadi, perubahan mindset dari orang India yang diaspora menjadi lebih sinergis dengan India di tanah air mereka gitu. Right? Nah, kalau kita bisa melakukan itu terhadap diaspora Indonesia, saya kira juga dampaknya akan besar juga. Menjadi tantangan sendiri nih buat menjadi tantangan gitu. Makanya saya udah sejak menjadi chairman tuh mungkin udah ke 50 kota dunia. Kerjanya saya adalah door knocking gitu. Saya ke saya minta bantuan duta besar, misalnya ke Qatar gitu. Pak Dubes tolong dong kenalin saya dengan para diaspora, dikumpulin orang 50 orang. 10 orang pun saya layan itu. Saya bicara mereka dan biasanya banyak ide-ide atau enggak peluang yang timbul dari sana. Dan biasanya juga mereka mindsetnya juga jadi berubah. Sudah berubah ya. Tapi yang paling penting adalah face to face itu. Right, pertemuan face to face. Karena biasanya kalau misalnya orang sudah lama di luar negeri gitu, mungkin mindsetnya berubah, tapi ketika mereka kembali ke Indonesia, seperti kembali lagi menjadi orang Indonesia gitu misalnya. Males, manja, minta. Kalau dulu di sana mandiri, ketika di Indonesia ada pembantu, misalnya ada orang asisten yang melayani seperti itu. Nah itu sebenarnya apa yang ada yang begitu, tapi ada yang begitu, tapi juga ada yang nggak. Ada yang tidak berubah juga. Saya totally berubah sejak waktu itu terpaksa harus ke Amerika, terus ke Kanada, terus harus tinggal sendiri, harus cari uang sendiri. Rumah ya, yang bikin manja ya kalau ada pembantu tentu, ya kan jadi malas lagi ya. Tapi ada sikap-sikap tertentu yang yang berbeda gitu, right? Pasti ada tuh. Semua orang yang tinggal luar pasti ada yang berbeda nanti itu. Tapi bagaimana kemudian bisa menyebarkan virus kebaikan ini gitu ke semua orang yang ada di Indonesia begitu, Pak? Ya, kalau sekarang sih lebih mudah kalau menurut saya. Kan sekarang itu jaringan media sosial dan lain sebagainya. Kayak sekarang saya kan punya Twitter, 300.000 orang misalnya. Seumur hidup itu di masa lalu nggak mungkin saya bisa menjamah begitu banyak orang gitu ya dalam sekali nge-tweet. Dan orang bilang sekarang kan zaman individu. Jadi kita hidup di zaman di mana individu itu lebih kuat dari negara, lebih kuat dari pemerintah gitu. Right? Dan ini bukan omong kosong, karena kalau kita lihat di Timur Tengah misalnya, pemerintah yang hebat, yang sangat kuat itu tumbang. Kenapa? Karena individu-individu yang pakai handphone, pakai social media, YouTube, Facebook dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya sih kemampuan kita untuk menyebarkan kebaikan sekarang jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Karena banyak sekali kalau dilihat generasi sekarang, generasi milenial begitu ya, banyak sekali ide-ide yang kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang tua zaman sebelumnya gitu ya. Atau tadi juga Pak Dino sempat bicara mengenai anaknya yang kita bicara hanya sedikit masalah bisnis, mereka sudah bisa keluar dengan proposal gitu ya. Iya, benar. Ini artinya bagaimana sih pandangannya gitu terhadap harapan misalnya kalau dilihat untuk generasi masa depan ini seperti apa? Kalau menurut saya sih harapannya jauh lebih besar dari harapan generasi sebelumnya. Jadi gini, ada satu hal yang penting. Di Amerika itu sekarang konon ya, untuk pertama kalinya nasib generasi yang sekarang itu nggak lebih bagus dari generasi ayahnya. Nah ini penting karena generasi sebelumnya itu selalu anaknya lebih hebat dari bapaknya. Jadi Amerika ada itu sekarang tuh, dan itu makanya Trump jadi menang segala macam, right? Karena orang merasa semakin pesimis. Tapi di Indonesia beda. Di Indonesia masih kita dalam kondisi di mana generasi yang sekarang lebih bagus nasibnya dari ayahnya atau kakeknya gitu. Saya juga begitu, ya kan? Nah ini yang perlu disadari generasi kita, bahwa mereka bisa sukses lebih muda, bisa sukses lebih cepat, ya kan? Bisa sukses lebih lama gitu, right? Makanya saya kecewa sekali kalau melihat anak muda yang apatis, yang sinis gitu. Saya bilang, kamu udah ketinggalan zaman nih. Ini zaman dimana kamu umur 30 udah bisa mencapai puncak karir kamu gitu ya. Oke, baik. Ini kita akan bicara lebih lanjut lagi mengenai harapan dan mimpi-mimpi dari Pak Dino usai pariwara berikut.